Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan, meringankan langkah kami semuanya untuk hadir di acara workshop Matematika RW22. Kami memohon pertolongan Allah agar kegiatan workshop matematika hari ini dapat berjalan dengan penuh keberkahan. Sebelum itu, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada workshop matematika hari ini. Di antaranya, yang pertama, pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan sesi 1, yaitu sambutan dan dukungan lingkungan RW22. Yang kedua, ada sambutan ketua RW22 oleh Bapak Yulianto. Yang ketiga, sambutan ketua DKM Masjid Darul Hijrah dan Permada, yaitu Bapak Sabto Raharjo ST. Yang keempat, ada sambutan ketua LPM Universitas Gunadarma oleh Bapak Dr. Aris Budi Setiawan SEMM. Yang kelima, sambutan oleh ketua tim kesempatan pagi hari ini. Semoga dari Universitas Gunadarma yang bisa memaafkan ya atas kekurangan itu, namun sama-sama ke depan kita perbaiki. Semoga kerjasama ini ya masih tetap bisa berlanjut, karena ini sudah kesekian kalinya kegiatan ini kita lakukan, dan alhamdulillah tanggapan positif yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan kegiatan ini. Dan ini universitas yang kedua ya, kemarin beberapa waktu yang lalu pernah juga kita bekerjasama dengan Universitas UNJ, Universitas Negeri Jakarta ya, terkait dengan pemanfaatan digital di begitu ya. Tapi hari ini kita akan membuktikan ya, jadi bahwa anak-anak kita, anak-anak RW22 khususnya di lingkungan sini itu mencintai matematika ya, karena merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah kita menggunakan akal pikiran kita. Dan matematika itu mengajak kita untuk mempergunakan akal pikiran kita, sehingga kita insya Allah termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan juga para murid yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Adik-adik mengelola ya, membantu Universitas Gunadarma mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau di universitas itu ada 3 kewajiban, semuanya wajib. Jadi kalau ada yang ditinggalkan ya dosa. Gak ada yang sunnah, apalagi makruh gitu ya, gak ada. Semuanya wajib. Yang pertama adalah melakukan pengajaran, yang namanya dosen yang ngajar, itu kewajiban. Yang kedua adalah melakukan penelitian. Yang ketiga adalah ini yang hari ini dilakukan oleh Bapak Ibu dosen, melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini juga kewajiban bagi kami. Tapi kesannya kalau kewajiban itu kan kepaksa gitu ya, kalau enggak gara-gara ada dosa itu kan melakukan. Sebenarnya kalau nggak ada dosa kan nggak melakukan, jadinya kesannya begitu. Tapi tidak ya, itu ini kewajiban. Saya kira Bapak Ibu dosen melakukan ini dengan senang hati, ya, dengan sukarela dan dengan niat. Tadi kami membuka luas, jadi kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi RW22 saja, tapi juga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar RW22. Jadi di sini pesertanya tidak terbatas hanya di RW22, tapi juga tamu-tamu dari beberapa daerah di sekitar RW22. Ada dari sektor lain ya yang hadir ke sini, ada juga dari perumahan lain ada yang hadir hari ini. Selamat datang di workshop matematika RW22. Tidak berpanjang lama, mohon maaf karena saya juga mau ngomong apa lagi ya. Yang jelas saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah diberikan tempat yang ini tidak harus segitiga tapi luas alasnya. Namun di sini yang diberikan contoh adalah cuma segitiga, sehingga untuk volumenya setengah kali luas alas segitiganya itu setengah kali alas kali tinggi, kemudian dikalikan tinggi prisma, dalam hal ini adalah H. Kalau luas permukaan kita tahu bahwa ada 1, 2 untuk yang sisi kanan kiri, kemudian atas bawah, dan
juga atas, bukan atas bawah ya, atas dan juga alas, dan alas adalah bagian bawahnya. Jadi ada 6 sisinya, di mana total luas permukaannya adalah 2 kali setengah alas kali tinggi ditambah tulis segitiga dikalikan tinggi. Di mana ini ada keterangan konotasi, di mana P-nya adalah volume, kemudian L-nya adalah luas permukaan, A-nya adalah alas, T-nya tinggi segitiga, S-nya sisi miring, dan H-nya adalah tinggi prisma. Baik, berikutnya mengenai jaring-jaring prisma. Ketika kita membuka ya secara geometris, kalau kita bayangkan di bangun ruang bisa dibuka sehingga menjadi kumpulan dari bidang ya, kumpulan dari bidang yang kalau nanti kita rakit atau kita susun kembali akan membentuk prisma segitiga. Ini adalah jaring-jaring prisma segitiga dan bentuknya tidak unik, tidak hanya satu. Bisa jadi ada beberapa buah jaring-jaring dari prisma segitiga. Sekarang kita masuk ke hitung cepat. Di sini nanti ada urutannya ya. Kan kita tahu operasi hitung itu kurang lebih ada 4 ya. Ada tambah, kurang, kali, bagi, gitu ya. Nah nanti tergantung yang mana duluan gitu ya. Nah tapi kalau seandainya di operasi itu ada dalam tanda kurung, maka yang harus diutamakan adalah yang dalam kurung dulu, gitu ya. Jadi mau ada tambah, kurang, kali, bagi, tapi ternyata ada tanda kurung, maka harus dahulukan yang kurung dulu. Nah lalu selanjutnya kalau seandainya tanda kurung nggak ada, maka yang didahulukan itu adalah perkalian atau pembagian, gitu ya. Nah tapi kalau seandainya ada perkalian sama pembagian, ada perkalian sama pembagian dan nggak ada tanda kurung, maka yang letaknya paling duluan atau paling kiri yang didahulukan, gitu ya. Jadi yang paling duluan itu yang dihitung dulu. Nah terus baru nanti urutan terakhir itu adalah penjumlahan sama pengurangan, gitu ya. Nah tapi nanti kalau seandainya nggak ada perkalian, nggak ada pembagian, adanya penjumlahan sama pengurangan dan nggak ada tanda kurung, maka tetap dahulukan dari yang sebelah kiri dulu ngitungnya, gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Oke. Kita ambil contoh misalkan ini kan perkalian ya. 8 kali 3 berapa? 24. Oke. Lalu kalau yang ini ada kali sama kurang, dahulukan yang mana? Kali. Oke. 8 kali 3 kurang 2 berapa? 22. Betul. Karena dikali dulu baru dikurang ya. Lalu yang berikutnya 3 kali 8 kurang 2 berapa? Kenapa hasilnya kedua? Ya karena 3 kali 8 itu kan sama dengan 8 kali 3 ya. Nah nanti yang perlu diingat, kalau di matematika itu ada sifat komutatif. Komutatif itu bisa diputar, bisa ditukar gitu ya. Jadi kalau kita punya 8 kali 3 sama 3 kali 8 itu nilai sama aja ya. Oke. Lalu selanjutnya untuk yang ini berarti tinggal dilanjutin aja ya, karena kan urutannya kan kali dulu ya, kali dulu, nanti setelah dikali hasilnya urutannya yang kiri dulu, karena derajat minus sama plus itu sama, jadi dahulukan dari yang kiri dulu, gitu ya. Jadi 24 dikurang 2, nanti hasilnya tambah 3, gitu ya. Nah sekarang kalau dihitung berapa hasilnya? 25, oke. Terus yang ini juga sama ya, berarti ini dikali dulu, dikurang, baru ditambah urutannya. Jadi berapa? 23.